Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Muhammad Amin Tohari. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Pusat Keunggulan Pawiyatan Daha 3 Kediri. Hari ini saya akan praktek mengajar pada kelas 11 materi Saja'ah. Silahkan ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Sebab itu ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillah kita sudah berdoa anak, kemudian periksa dulu pakaiannya, ayo dasinya dipakai dulu, dilakukan, dasinya dimasukkan. Ya, sudah ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, marilah sama-sama kita berdiri untuk melakukan Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri. Ikuti abah saya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, setelah kita menunjukkan jiwa nasionalisme, sekarang saya absen dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Dimas, Hadir. Cindy. Alhamdulillah masuk semua ya, ini yang saya absen sudah masuk semua. Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang materi Saja'ah. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu satu, nanti kalian harus bisa memahami dalil-dalil tentang Saja'ah. Saja'ah itu sifat kedel, pemberani. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dan nanti diharapkan bisa. Nah, ini ada ringkas, ada pertanyaan yang untuk memantik kalian seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi untuk menguji apakah kalian kemarin belajar atau belum. Jadi amati video di bawah ini. Oke, saya putarkan dulu videonya. Ya, amati videonya. Oke, anak-anak, setelah kalian mengamati video di atas tadi, video yang sudah kita tonton bareng-bareng, kalian tadi sudah mengerjakan soal pretest di halaman yang sudah saya share di sini kan? Sudah. Silakan, ada yang mau berpendapat tentang hikmah yang kalian dapat dari video tadi? Silakan angkat tangan. Oke, saya tunjuk saja karena semuanya angkat tangan, tangannya diturunkan. Yang pertama, Ella. Berani jujur itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, walaupun tidak mendapatkan imbalan saat di dunia. Wih, bagus sekali. Saya minta pendapat lagi. Dari mana? Oh iya, silakan. Orang yang berani jujur pasti nasibnya akan muncul di masa yang akan mendatang karena telah menabung kebaikan dalam hidup. Oke, bagus sekali. Ya, bagus semua. Coba yang terakhir satunya lagi. Ulia.
Oke, bagus sekali. Oke, wah, berarti kalian semua ini kemarin sudah belajar, semuanya sudah sangat baik sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini saya ada sedikit ice breaking ya sebelum pelajaran agar kalian lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ikuti kata kuncinya ya. Petunjuknya adalah ikuti apa yang saya katakan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Saya berkata seperti ini. Kuda jerapah, kuda jerapah, kuda jerapah. Coba diikuti. Kuda jerapah, kuda jerapah, kuda jerapah, kuda jerapah. Masih salah. Coba saya ulangi sekali lagi. Kuda jerapah, kuda jerapah, kuda jerapah. Kuda jerapah, kuda jerapah, kuda jerapah. Oke, coba saya tes. Dimas, kudanya ada berapa? Tiga. Tiga. Salah ya. Ella, kudanya ada berapa? Ada 4. Oh, itu juga salah. Banyak kudanya ada berapa? 1. Wah, salah. Yang betul adalah kalian harusnya mengikuti kata-kata saya. Kudanya ada berapa? Bukan kok terus kalian menjawab kudanya ada berapa. Lucu sekali ya. Oke. Sudah ya, ini kita sudah semangat lagi untuk belajar ya. Saya lanjutkan, oke. Itu konsep yang harus kita pelajari anak-anak. Yang pertama nanti kita harus bisa mengerti tentang pengertian sajaan. Macam-macam sajaan, keterkaitan sajaan dengan kejujuran. Jadi berani, keterkaitan berani dengan kejujuran itu apa? Nanti akan kita ulas lebih dalam. Terus penerapan saja, berani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke dalam materi yang pertama, pengertian sajaan. Sajaan itu adalah sebuah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Macam-macam sajaan. Macam-macam sajaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sajaan aqdiyah, yang kedua nafsiyah. Selanjutnya keterkaitan sajaan dengan kejujuran. Ayo Rifki, biar lebih fokus dibaca Rifki. Sifat saja'ah sangat berkaitan dengan nilai kejujuran. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut, yaitu 1. Konsisten menyuarakan kebenaran, meskipun di hadapan penguasa zalim. Itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. 2. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap saja'ah dan jujur. 3. Selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaliknya sangat marah dan dibenci jika dibohongi atau dicurangi. Kandungan Al-Mutaffifin 1-3. Oke. Selanjutnya anak-anak kita diskusi ya. Silakan kalian membentuk kelompok, diskusikan LKPD interaktif di bawah ini menggunakan HP kalian masing-masing. Terus kemudian nanti dipresentasikan hasil kelompok Anda. Silakan membentuk kelompok. Ya, diskusinya sudah cukup ya anak-anak, sudah selesai loh? Oke, sekarang dipresentasikan. Tidak usah maju ke depan, perwakilan kelompok. Yang pertama dari kelompok 1, silakan berdiri dipresentasikan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Dalil saja'ah beserta penjelasannya. A. Sifat saja'ah harus tertancap secara mendalam di dada setiap muslim. Sebab jika tidak, umat Islam akan kehilangan izah, wibawa, kehormatan, dan kemuliaan. Begitu juga, umat Islam harus selalu berani bersikap dan menghindari sifat ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, pelin-pelan. Semua itu menjadi faktor yang melemah dan runtuhnya kemuliaan Islam dan wibawa kaum. Dasarnya Al-Quran Surat Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.
Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa saja'ah adalah kekuatan hati yang dengannya mampu menghasilkan sikap keberanian, keteguhan, kegagahan dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan hidup di dunia. Oke, kasih applause, bagus sekali. Lanjut, kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dalil saja'ah beserta penjelasannya. Perilaku saja'ah mengandung juga makna kesabaran. Seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu pada diri seseorang pengecut, juga mendapatkan sikap sabar, berani, serta jujur terhadap diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taqama wala tadhur. Innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Kesimpulannya, seseorang yang mampu menumbuhkan sikap saja'ah dalam dirinya, dia akan mampu melampaui keterbatasan yang ada pada diri pribadinya. Sesuatu hal yang terlihat tidak mungkin sehingga mustahil untuk dilalui akan dapat dilewati dengan sikap yang tenang dan penuh kepercayaan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menegur teman yang contoh perilaku saja'ah, manfaat dan hikmahnya. Menegur teman yang melakukan perundungan di kelas atau melakukan pada guru terkait. Berani melakukan hal yang benar meskipun dalam hujatan orang banyak. Misal, idealisme untuk tetap tidak menerobos lampu merah, padahal banyak orang yang menerobos lampu merah. Tidak mencontek juga merupakan sikap berani, yakni berani menerima resiko atas diri sendiri. Kesimpulannya, peringkat keberani bukan hanya diperuntukkan kepada pahlawan yang belum diberikan. Setiap profesi dikategorikan berani apabila mampu menerima tugas dan kewajiban secara bertanggung jawab. Kepala keluarga dikategorikan berani apabila mampu menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Pegawai dikatakan berani apabila mampu menjalankan tugasnya secara baik dan seterusnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi jawaban kalian sudah bagus sekali, semuanya sudah paham ini terkait dengan saja'ah, dengan terkaitan dengan kejujuran, dan diskusinya sudah sangat bagus sekali. Nah, ini saya menambahkan kesimpulan dari diskusi kita yang belum tertambahkan di diskusi kalian, nanti bisa sambil dicatat ya. Kesimpulan dan refleksi saja'ah itu adalah berani karena membela kebenaran, dengan kata lain merupakan kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar kita tidak berbuat seenaknya atau sekehendaknya sendiri. Ini tambahan dari kesimpulan itu, penerapan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari antara lain satu, memiliki daya tahan kekuatan yang sangat besar, kuat. Berterus terang dalam menyampaikan kebenaran walaupun menyakitkan, tidak apa-apa, terus terang. Oke anak-anak, ini yang terakhir adalah penilaian tugas individu untuk pertemuan kita minggu depan. Jadi tugas kalian nanti membuat satu makalah tentang fenomena tawuran di kalangan pelajar. Baik dikaji dari faktor-faktor penyebab maupun akibatnya yang ditimbulkan terhadap citra diri, keluarga, dan alma mater sekolah. Makalah tersebut harus diperkuat adanya bukti fisik, bisa berupa gambar, foto, atau video, tidak apa-apa. Terlebih dahulu carilah referensi atau buku rujukan sebagai landasan menulis makalah, lalu tulis hasilnya di buku catatan atau praktikum kalian paling banyak 3 lembar. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini saya ada sedikit motivasi ya. Motivasinya begini, ada makalah yang berbunyi mansaro alat darbi wasola. Barang siapa yang berjalan saro ya, man utawi sapanipun iku saro luman kusokoman ya, halat darbi masalah, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Jadi kalau kita berjalan ya pada jalan yang benar, maka satu
Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.